Gejolak politik di Papua sudah sejak lama memunculkan beberapa kelompok yang memiliki kepentingan untuk memenuhi hasrat politiknya. Tak terkecuali Forkorus Yaboy Sembut yang membentuk NFR-PB, Negara Federal Republik Papua Barat. Manuver-manuver politik yang ia lakukan cukup aktif melalui kampanye hitam, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah telah menentukan sikap dan menentukan bahwa NFR-PB adalah kelompok ilegal karena berusaha mengganggu stabilitas keamanan dan mengganggu kedaulatan bangsa. Seperti baru-baru ini yang banyak diberitakan di media Papua, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat NFR-PB, Forkorus Yaboy Sembut, memberi instruksi untuk kepada seluruh masyarakat Papua yang memiliki semangat untuk merdeka agar menaikkan atau mengibarkan bendera bintang kejora pada 19 Oktober 2020. Ini sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden bahwa hari kemerdekaan itu sesungguhnya jatuh pada 19 Oktober, bukan tanggal 1 Desember seperti yang diperingati selama ini, kata Kepala Polisi NFR-PB Elias Ayakeding membacakan pernyataan Presiden Forkorus Yaboy Sembut di Jayapura pada Senin 12 Oktober 2020. Elias yang datang dengan pasukannya ini menyampaikan bahwa perayaan yang ke-9 ini akan digelar dengan cara ibadah, namun dibarengi dengan pengibaran bendera bintang kejora. Untuk pusatnya sendiri akan digelar di Sabron, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, dalam bentuk ibadah syukur, tapi dengan aturan tiang tidak lebih dari 3 meter dan ibadah hanya bentuk ucap syukur, jelas Elias. Lalu bagaimana dengan tanggal 1 Desember? Forkorus menyebut bahwa tanggal tersebut adalah hari pengakuan kemerdekaan. Terkait hal itu, upaya yang dilakukan jelang 19 Oktober adalah mengirimkan surat dan proposal perundingan pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat secara damai. Buku yang cukup tebal ini, kata Elias, telah diantarkan langsung pada 7 Oktober ke Jakarta untuk diteruskan ke Presiden Jokowi melalui Setnek, kemudian tembusan ke Menko Polhukam, Kedubes Amerika, Kedubes Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, serta 45 tembusan lainnya. Saya yang antar sendiri dan ada tanda terimanya termasuk untuk 40 negara sahabat di Jakarta, jelas Elias. Untuk tingkat daerah, Elias menyebut telah mengirimkan ke Kodam 17 Cendrawasih, Gubernur Papua, Polda Papua, Keuskupan, DPRP, serta Sinode GKI, Kingmi, dan MRP. Jadi ada proposal berisi konsep untuk melakukan perundingan dengan upaya damai dengan berdasar bukti-bukti pada KRP 3 lalu, jelas Elias. Disinggung soal pengibaran bendera yang kemungkinan akan mendapat respon penegakan hukum dari aparat keamanan. Elias Ayakeding meminta aparat tidak melakukan tindakan represif, apalagi tidak mendukung upaya damai yang dilakukan. Toh yang dilakukan bentuknya ibadah dan kami minta aparat menghargai apa yang dilakukan karena yang dilakukan semua dengan jalan damai, imbuh Elias Ayakeding.